analisa peluang. Kemudian kita setelah tahu peluang, kita harus memiliki rasa apa? Aman dan juga nyaman. Dengan catatan memang kalau investasi kita tidak bisa bicara tentang untung aja. Ya harus ada risikonya. Hai sahabat Profit Twitter, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Yupiandika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Twitter. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebelum kita terjun dalam dunia investasi. Dan yang paling penting, share teknik-teknik rahasia yang super jitu yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam dunia investasi. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman ataupun kerabat yang membutuhkan video edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya akan membahas ya, sebenarnya kalau kita mau investasi itu analisanya seperti apa sih? Ya, kebanyakan orang itu sebelum berinvestasi ya, apalagi kalau kita bicara tentang saham, banyak orang yang terlalu ribet mikirnya, banyak orang yang terlalu mungkin aku nggak bisa baca chart. Nah, ya aku mungkin nggak punya waktu untuk monitor, aku nggak ngerti apa yang harus data-data apa yang harus ku tahu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita investasi, ya, jangan terlalu ngomong jauh dulu deh. Kita ngomong yang paling dasar. Ya, kalau kita berinvestasi, analisanya adalah analisa peluang. Kemudian kita setelah tahu peluang, kita harus memiliki rasa apa? Aman dan juga nyaman. Nah, sebenarnya hanya 3 ini aja. Jadi peluang itu kan adalah kriteria-kriteria ya. Jadi kalau misalkan kita disuguhkan sebuah investasi, ya kita kan harus punya kriteria dulu sebelum kita memutuskan untuk terjun. Ya, meskipun kita punya uang, ya, tapi berinvestasi itu kalau kita tidak tahu peluangnya kan kita tidak serta-merta mengeluarkan uangnya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak punya analisa tentang peluangnya, ya ujung-ujungnya kita masuk investasi bodong. Ya, samalah seperti yang kemarin-kemarin terjadi, ya, mereka ditawari sebuah peluang yang tidak masuk akal, yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan, atau kriteria yang mereka pegang itu tidak sesuai, atau bahkan mereka tidak punya kriteria sama sekali. Mereka hanya fokusnya hanya untung, cepat kaya. Akhirnya tidak punya kriteria, tidak punya analisa tentang peluangnya, nah uang mereka hilang. Nah, saya ngomongin properti dulu ya. Misalkan ada teman nih nawarin sebuah lahan ya, anggaplah di pinggiran kota, ya di pedesaan. Aku punya tanah nih, mau nggak investasi? Kemudian kan kita lihat dulu peluangnya, kriteria-kriterianya. Kriteria pertama misalkan, karena di pinggiran, karena di desa, mungkin saya bisa jadikan nanti lahan untuk bercocok tanam atau berkebun ya, berkebun stroberi misalkan. Terus mungkin saya lihat perairannya gimana nih, irigasinya, oh lancar, oke masuk. Kriteria ketiga mungkin daerah di sana dingin nggak ya? Kalau misalkan dingin, stroberi cocok nih, masuk. Akhirnya setelah terpenuhi ketiga kriteria ini, kita memutuskan untuk berinvestasi. Nah, setelah kita tahu peluangnya, kemudian apa? Yang harus kita ketahui adalah rasa aman. Nah, rasa aman. Jadi misalkan kita sudah kita lihat dulu sertifikatnya misalkan. Oh, ternyata sertifikat hak milik, oke aman. Ya, kemudian teman yang nawarin ini punya track record yang bagus. Jadi dia tidak pernah selama ini nipu gitu ya, nipu orang lain itu nggak pernah. Oke, jadi kita merasa aman. Ya.
Dan juga mungkin yang ketiga, oh ini bukan jalur hijau, ya jadi tidak mungkin akan digunakan oleh pemerintah. Oke ya, jadi amannya kita sudah punya juga kriterianya. Nah kemudian setelah aman kita kan memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya yang harus kita ketahui adalah rasa nyaman, ya peluangnya kita ada, amannya kita dapat, nyamannya juga harus dapat. Nah nyaman itu seperti apa? Ya misalkan kalau tadi kita sudah memutuskan untuk membeli lahan ya atau tanah di desa, kita kemudian berinvestasi di sana, kemudian kita gunakan untuk kebun stroberi. Tapi karena kita investasi ya kita di rumah tuh kayak apa namanya, ya enggak tenang aja hidupnya. Oh apakah nanti gagal panen ya? Hamanya gimana? Terus orang yang ngurus gimana? Apa nggak dipetik sendiri stroberinya? Nah, jadi kan nyamannya nggak dapat. Kalau nyaman nggak dapat, ya udah jangan investasi. Kita cabut aja, ya. Mending kita yang pasti-pasti aja kerja aja, ya. Ngapain kita capek-capek investasi, tapi ujung-ujungnya kita nggak percayaan, kemudian kita nggak tenang hatinya, ujung-ujungnya sakit. Nah, mending yang pasti-pasti aja. Tapi kalau misalkan kita sudah nyaman, ya oke lanjutkan. Apalagi nanti misalkan ternyata kebun tadi, stroberi tadi benar-benar menghasilkan, ya penjualannya memang benar-benar hebat, ya benar-benar apa namanya luar biasa. Nah, jadi kan bisa investasinya berhasil, ya sesuai dengan analisa kita yang tadi, peluangnya dapat, ya aman dan nyamannya juga dapat. Nah, kemudian kalau kita ngomongin emas gimana? Ya, karena memang kalau misalkan kita ngomongin investasi, ya nggak jauh-jauh dari properti, emas, dan instrumen keuangan. Nah, jadi kalau emas, ya kita ngomongin emas, peluangnya itu kan adalah tentang tujuannya. Ya, tujuan kita beli emas apa? Jadi kalau misalkan di video sebelumnya saya bilang tujuan beli emas itu misalkan rumah, ya. Jadi peluang kita beli emas adalah beli rumah. Nah, cuma permasalahannya di sini adalah kalau kita beli emas batangan atau emas yang murni, nah, baru bisa dikatakan peluangnya dapat. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya perhiasan, ya, perhiasan itu digunakan sendiri lagi. Itu kan tidak ada peluangnya jadi emas itu kan. Nah, dan dan apa namanya? Selain itu, emas kalau dalam bentuk perhiasan itu ada yang namanya nilai lebur, nilai titik leburnya, atau maaf nilai lebur ya. Kenapa? Karena perhiasan itu ada yang namanya apa namanya silikonnya, kemudian apa namanya perhiasan yang imitasi-imitasi itu, yang seperti berlian-berlian itu. Nah itu kan tidak apa namanya dia mempengaruhi beratnya juga, berat dari apa perhiasan. Nah dimana itu nanti akan dilebur dan tidak bernilai. Jadi mungkin emasnya hanya berapa gram gitu ya, mungkin dari 3 gram hanya 1 gram aja emasnya, dan juga nilainya mungkin 18 karat atau ke bawah gitu ya. Nah mungkin kalau perhiasan juga tetap bernilai dalam jangka waktu 10 tahun tetap. Nah kita beli sekarang 1 juta misalnya perhiasan, 10 tahun lagi mungkin jadi 3 juta atau 2 juta. Ya nilai leburnya juga meningkat. Tadi kita beli 1 juta, nilai leburnya 500.000 misalkan, 10 tahun lagi nilai perhiasannya itu 2 juta atau 3 juta, nilai leburnya jadi 1,5 misalkan. Itu meningkat. Tapi kalau misalkan kita jual jadi 1,5, apakah kita bisa beli emas lagi di harga 10 tahun lagi? Kan tidak bisa. Karena harga emasnya sudah 2 juta, kita jual dapat hanya 1,5, kan bisa beli emas lagi. Makanya emas itu kalau dalam bentuk perhiasan tidak cocok, tidak bisa kita katakan sebagai aset atau investasi. Nah tadi peluangnya sudah dapat kalau misalkan kita ngomong emas. Nah amannya gimana? Nah kalau kita beli emas ya, itu kan rada was-was ya. Banyak orang yang was-was. Kenapa? Karena itu logam mulia gitu loh. Kalau misalkan kita beli, kita bawa di jalan. Nah pasti kita nggak nyaman juga, ya. Perlu dikawal polisi lah, atau mungkin kita harus sewa safe deposit box lah. Nah jadi amannya itu juga harus kita pastikan dapat. Ya, jangan sampai teman-teman udah dapat peluangnya, teman-teman beli emas, teman-teman bawa di pinggir jalan digenggam lagi. Wah, nanti kan langsung dicuri ya. Nah, jadi aman pastikan, setelah itu nyaman. Ya, nyamannya itu maksudnya tadi misalkan teman-teman simpan di rumah, ya dikawal oleh polisi gitu, dikawal oleh aparat. Jadi sehingga nyamannya dapat. Selama perjalanan itu nyamannya dapat. Padahal perjalanan hanya 20 menit dari tempat beli emas sampai ke rumah. Tapi kan 20 menit tak nyaman, sampai rumah langsung sakit. Nah, kan tak lucu ya.
Nah, jadi kalau kita ngomong emas seperti itu ya, peluangnya itu tentang tujuan, aman dan nyaman juga tetap harus kita perhitungkan. Nah, sekarang bagaimana dengan saham? Nah, saham ini kan identik dengan yang namanya perusahaan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin ditawarin perusahaan ya, kita jangan ngomong sahamnya dulu. Jadi kalau saham itu kan setelah perusahaan IPO ya, perusahaan melantai di bursa saham, baru sahamnya kita beli. Jadi secara tidak langsung kita sebagai pemilik perusahaan. Tapi kalau kita ditawari investasi di perusahaannya, kita ditawari sebagai salah satu dewan direksi misalkan ya. Nah, contoh, ya ketika ada teman yang menawarkan bisnis bengkel, dia baru buka nih bisnis bengkel. Dia nawarin presentasi kepemilikan. Ya, presentasi kepemilikan itu kan adalah saham juga ya, karena permodalan, dia butuh modal. Nah, ya, kemudian teman-teman harus analisa juga peluangnya seperti apa. Nah, kira-kira bisnis bengkel 10 tahun lagi itu masih eksis nggak ya? Atau jangan-jangan nanti sudah digantikan oleh robot misalkan. Nah, peluangnya teman-teman harus catat sesuai dengan kriteria. Ya, misalkan contoh yang lain, ya misalkan apakah bengkel ini bisa bersaing? Ya, karena mengingat di daerah sana sudah banyak ada bengkel, jaraknya cuma 5 meter 5 meter. Nah, itu teman-teman harus catat peluangnya. Dan kalau misalkan peluangnya ada, ya kriterianya sudah terpenuhi, sudah terlewati, teman-teman harus pastikan aman. Ya, kira-kira setelah aku investasi, temanku ini bawa kabur nggak ya? Atau mungkin jangan-jangan dia apa namanya nggak jujur mencatat setiap penjualan, ya yang harusnya dapat servis motor 5, dia bilang hanya dapat 2, sisanya masuk kantong. Nah, teman-teman harus aman juga nih, harus teman-teman tahu track recordnya seperti apa, track record teman-teman ini ya. Teman-teman pasti bilang kalau ingin aman pasti harus punya sistem yang jelas nih bengkel, harus sebelum pas dia nawarin proposal harus sudah ada sistem yang jelas ya, sehingga teman-teman amannya didapat. Nah, setelah teman-teman invest, nyamannya juga harus dapat. Ya balik lagi ya, apakah teman-teman percaya dengan temannya tadi yang buka bengkel. Kemudian jangan sampai baru jalan 1 tahun teman-teman curiga terus nih, wah kok penjualannya cuma segini ya, jangan-jangan masukin ke kantong. Ya padahal memang apa namanya bengkel tadi lagi sepi misalkan ya. Jadi kan nyamannya dapat, tapi kalau nyamannya dapat, amannya sudah dirasakan, peluangnya ada, ya teman-teman lanjut. Nah, ini ada juga contoh yang lain ya. Yang paling sering itu adalah misalkan bisnis rental mobil atau rental sepeda motor. Nah, ini kan riskan ya. Misalkan teman-teman punya mobil nganggur, teman-teman punya mobil 2, nganggur 1. Ditawarin nih, ada teman datang. Mau nggak titip aja motor atau mobilnya di tempat saya. Nanti kalau ada yang nyewa, saya berikan uang sewanya ke kamu, bagi hasil deh. Aku 30, kamu 70, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, ya karena sudah apa namanya mungkin percaya ya dengan temannya tadi yang menawarkan apa namanya bisnis tadi mobil tadi, ya di mana tadi sebelumnya mobil tadi itu adalah mobil teman-teman yang nganggur, itu adalah beban atau cost atau liabilitas ya, harus bayar apa namanya pajaknya, belum lagi beli bensin, belum lagi servis. Nah, ditawarin ditaruh di rental yang dimana jadi bernilai, ya dapat uang sewa. Nah, teman-teman memutuskan nih untuk taruh mobilnya di sana, tapi baru jalan 1 hari ya ditransfer 2 juta. Nah, hari kedua transfer 1 juta, bulan ketiga ditransfer 500 ribu. Wah, teman-teman langsung merasa nggak nyaman kan. Belum lagi di hari keempat disewa 7 hari nggak datang-datang mobilnya. Wah, nambah parah ya. Jadi nambah pening kepalanya, tak nyaman. Ya kebanyakan seperti itu kalau misalnya ada orang yang ditipin mobil di rental. Nah, kalau misalkan teman-teman percaya 100%, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak percayaan, ya curiga terus, merasa nggak nyaman, ya buat apa gitu loh. Jadi mending kita yang pasti-pasti aja uangnya. Ya mobilnya kita biarinlah jadi biaya, nggak masalah. Atau mungkin teman-teman jual satu deh, ya kemudian uangnya diinvestasikan di saham. Nah, jadi ya kesimpulannya adalah yang pertama, jangan terlalu mikir ribet tentang analisa investasi. Jadi investasi itu analisanya hanya 3, peluang, terus peluang ada, aman dapat, kemudian nyamannya harus teman-teman rasakan. Ya ini
Kalau ketika ini sudah ada, investasinya pasti akan menguntungkan. Ya. Tapi dengan catatan memang kalau investasi kita tidak bisa bicara tentang untung aja. Ya harus ada risikonya, ada ketidakpastiannya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa merasakan aman dan nyaman, ya? Bagaimana tekniknya, bagaimana strateginya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngomong aman dan nyaman, berarti kan itu investasi harus menghasilkan, harus memiliki setidaknya memiliki valuasi lah, walaupun belum menguntungkan. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa mendapatkan valuasi yang tepat, bagaimana analisanya, strategi dan tekniknya. Semuanya akan saya bahas dalam video saya selanjutnya. Jadi, stay tune terus, nyalakan lonceng dan belnya agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update seputar video-video edukasi tentang investasi. Oke, see you in the next video.